Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, Kantus Channel akan membahas sebuah tema, yaitu Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam dirayakan pada hari Minggu terakhir masa biasa. Perayaan ini dirayakan setiap tahun oleh umat Katolik di seluruh penjuru dunia. Perayaan ini tepat 1 minggu sebelum Minggu Advent pertama. Dengan demikian, seluruh perayaan gereja dan perjalanan hidup umat beriman selama 1 tahun ditutup atau berpuncak pada perayaan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Kalau dilihat dari sejarahnya, perayaan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 tahun 1945. Perayaan ini pada awalnya dirayakan pada hari Minggu terakhir bulan Oktober, menjelang Pesta Orang Kudus. Tujuannya untuk menantang ateisme dan sekularisme pada zaman itu dengan menampilkan Yesus Kristus sebagai yang lebih tinggi dan lebih berkuasa dari segala kekuatan dunia. Namun, perayaan ini mengalami perubahan sesuai dengan penekanan pada pribadi Kristus yang lebih bercorak kosmis, artinya semua yang ada atau berhubungan dengan jagat raya, dan eskatologis, artinya akhir zaman, kiamat, atau hal-hal yang akan datang atau akan terjadi. Karena itu, sejak tahun 1970, perayaan ini dirayakan pada hari Minggu biasa ke-33 atau ke-34 menjelang hari Minggu pertama Advent, seperti sekarang ini kita rayakan. Gereja pun melihat Yesus sebagai Alfa atau awal dan Omega atau akhir dari seluruh kehidupan kita dan dunia ini. Bacaan Injil untuk Hari Raya Yesus Kristus, Raja Semesta Alam berbeda-beda. Untuk tahun A diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 tentang pengadilan akhir zaman. Di situ Yesus datang sebagai raja yang mengadili semua orang menurut perbuatan mereka. Untuk tahun B diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37 yang menampilkan dialog antara Yesus dengan Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Untuk tahun C diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 33 sampai 43 yang menampilkan Yesus sebagai raja yang akan menderita. Dari ketiga bacaan Injil ini semua membahas hal yang sama, yakni Yesus Kristus sebagai raja. Namun, Yesus bukan raja yang memerintah, tetapi raja yang melayani. Yesus bukan raja yang bermahkotakan emas dan permata, tetapi Yesus adalah raja yang bermahkotakan duri. Duri yang menancap di kepala Yesus menjadi simbol untuk menghancurkan keangkuhan, kesombongan, dan sifat keras kepala manusia. Yesus adalah raja tanpa pasukan perang dan senjata. Sebab senjata Yesus adalah cinta kasih yang menghidupkan, menyembuhkan, dan menyatukan. Bukan senjata atau pedang yang mematikan, melukai, dan memisahkan. Yesus adalah raja tanpa istana. Sebab istana Yesus berada di surga yang dibuat oleh tangan Allah sendiri yang bersifat kekal dan tak lekang oleh waktu. Tidak seperti istana di dunia buatan manusia
yang dengan mudah hancur dan binasa. Yesus bukanlah raja yang haus akan kekuasaan. Sebaliknya, Yesus adalah raja yang rela menderita dan wafat di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Dan pada hari raya Yesus Kristus, Raja semesta alam ini, Gereja Katolik mengajak kita untuk menjadikan Yesus sebagai Raja di hati kita, di keluarga kita, di tempat kita kerja, dan dimanapun kita berada. Dengan menjadikan Yesus sebagai Raja kita, maka kita pun siap untuk dipimpin dan dituntun oleh Sang Raja, termasuk ketika kita harus melewati jalan salib, jalan yang berliku-liku, jalan yang tandus dan berbatu, jalan yang terjal dan curam, jalan yang panjang, jalan yang sunyi, jalan yang terlihat gelap dan buntu, termasuk jalan sakratul maut. Tetapi yakinlah, di akhir dari perjalanan kita, Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam, telah menanti kita dan siap membawa kita ke surga. Selamat merayakan Hari Raya Yesus Kristus, Raja semesta alam. Tuhan memberkati.